Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faldi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Sebab timbulnya konflik. Konflik di lingkungan organisasi dapat muncul akibat berbagai alasan, baik bersifat pribadi, struktural, maupun budaya kerja. Berikut adalah beberapa pemicu utama timbulnya konflik di perusahaan beserta contoh konkretnya. Yang pertama ada perbedaan kepentingan dan visi. Yang kedua ada divergensi nilai, prinsip, dan kepercayaan. Yang ketiga ada ketidakjelasan batas peran dan tanggung jawab. Yang keempat, kepemimpinan yang tidak tegas dan kurang konsistensi. Yang kelima, persaingan internal antar karyawan. Yang keenam, keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir adalah hambatan dan kekeliruan komunikasi. Poin pertama yaitu perbedaan kepentingan dan visi. Konflik kerap muncul ketika antar individu atau kelompok memiliki ambisi atau sasaran organisasi yang berlawanan. Contohnya, tim pemasaran ingin gencar meluncurkan produk baru demi meningkatkan volume penjualan. Tapi tim produksi lebih mengutamakan efisiensi biaya dan menjaga kapasitas produksi. Sehingga kedua departemen berpotensi bertentangan bila prioritasnya tidak diselaraskan. Yang kedua ada divergensi nilai, prinsip, dan kepercayaan. Latar belakang nilai atau pandangan hidup yang beragam sering menimbulkan gesekan. Misalnya, dalam tim proyek lingkungan, karyawan yang memegang prinsip konservatif mungkin menentang solusi inovatif berbasis teknologi yang ramah lingkungan yang diusulkan anggota lain, menyebabkan ketegangan dalam diskusi tim. Yang ketiga, adanya ketidakjelasan batas peran dan tanggung jawab. Ambiguitas dalam pembagian tugas dapat mengakibatkan dua orang atau lebih merasa sama-sama berhak atau bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Contohnya, seorang supervisor lapangan dan manajer proyek sama-sama merasa harus mengawasi proses produksi karena tidak ada kejelasan tugas yang dapat memicu ketegangan antar posisi jabatan. Yang keempat, kepemimpinan yang tidak tegas dan kurangnya konsistensi. Pimpinan yang gagal memberikan arahan yang jelas atau mengeluarkan kebijakan yang berubah-ubah dapat memperbesar risiko konflik. Misalnya ketika leader tidak kunjung menentukan prioritas kerja, anggota tim akan dilanda kebingungan sehingga saling menyalahkan dalam pencapaian target. Yang kelima, adanya persaingan internal antar karyawan. Ambisi memperoleh promosi kerja atau pengakuan lebih tinggi acap kali melahirkan persaingan tak sehat. Ilustrasinya, ada dua orang karyawan bersaing untuk meraih posisi manajer hingga melakukan sabotase kecil, menunda informasi atau memotong akses sumber daya tim rival. Yang keenam ada keterbatasan sumber daya. Alokasi dana, ruang, atau tenaga kerja yang terbatas memicu perebutan antar unit. Sebagai contoh, bagian keuangan dan pemasaran sama-sama membutuhkan ekstra anggaran untuk program strategis, sehingga mereka cenderung bersaing keras agar proposal divisinya mendapat prioritas. Yang ketujuh, adanya hambatan dan kekeliruan komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif, pesan ambigu, atau informasi yang setengah-setengah seringkali menjadi inti permasalahan. Misalnya, manajer yang tidak menjelaskan perubahan tata kerja secara utuh sehingga staf kebingungan
Akibatnya terjadi salah persepsi, protes, atau ketegangan internal. Selanjutnya masuk ke strategi efektif untuk menangani konflik dan implementasinya. Berikut adalah metode terbaik yang dapat diterapkan organisasi dalam mengelola dan menyelesaikan konflik kerja. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada mediasi, tiga ada konseling dan coaching, keempat ada dialog terbuka, kelima ada kompromi, dan terakhir penyusunan kebijakan organisasi. Yang pertama negosiasi, mengutamakan dialog langsung antar pihak-pihak yang berselisih untuk menemukan solusi bersama. Misalnya dua divisi yang memperebutkan dana proyek bisa duduk bersama dan menyusun distribusi anggaran yang sama-sama dapat diterima. Selanjutnya ada mediasi, yaitu mengundang para pihak ketiga atau pihak netral untuk memediasi dan memfasilitasi dialog antara pihak yang bertikai. Contohnya HRD berperan sebagai mediator kala dua rekan kerja berbeda pendapat soal metode kerja, membantu mereka mencari kesepakatan yang adil. Selanjutnya, konseling dan coaching, yaitu untuk konflik yang menyangkut perasaan atau isu personal, sehingga konseling dari HR atau coach profesional dapat membantu karyawan mengenali emosi serta menemukan cara penyelesaian yang sehat. Misalnya, karyawan yang merasa ditekan rekannya difasilitasi sesi coaching agar mampu mengidentifikasi solusi internal. Selanjutnya, melakukan dialog terbuka, yaitu membuka forum diskusi transparan, tempat semua anggota tim bisa menyampaikan aspirasi dan masalah tanpa takut dihakimi. Ini efektif untuk meredam prasangka atau menyingkap akar masalah sebelum membesar. Selanjutnya melakukan kompromi, yaitu kedua pihak bersedia memberikan dan menerima solusi setengah jalan. Misalnya, dua tim yang berebut sumber daya masing-masing menyepakati pembagian yang proporsional. Meski bukan seperti yang diharapkan pada awalnya, penyusunan kebijakan organisasi awalnya. Yang terakhir, selanjutnya adalah penyusunan kebijakan organisasi, yaitu pembenahan sistemik lewat perbaikan aturan main, uraian jabatan, dan serta prosedur organisasi agar potensi konflik struktural dapat diminimalkan. Misalnya, perusahaan meninjau ulang job description dan memperjelas rantai komando setelah menemukan celah dalam sistem pelaporan kerja. Selanjutnya masuk ke bab kepentingan komunikasi efektif dan faktor penghambatnya. Komunikasi yang baik adalah fondasi organisasi sehat karena satu dapat meningkatkan performa dan efisiensi. Informasi yang disampaikan secara jelas memungkinkan anggota memahami tugas, peran, serta target tim secara optimal. Yang kedua, dapat mencegah kesalahpahaman, yaitu dengan komunikasi terbuka, peluang konflik akibat salah tafsir menjadi jauh berkurang. Selanjutnya, dapat mendorong sinergi dan kolaborasi, yaitu dengan jalinan komunikasi yang kuat dapat memperkuat kepercayaan dan soliditas tim, memudahkan kerja sama lintas fungsi. Hambatan dalam komunikasi efektif, yaitu yang pertama ada perbedaan gaya berkomunikasi, karakter komunikasi yang berbeda, langsung versus tidak langsung atau verbal versus tertulis. Risiko menghasilkan miskomunikasi pada pesan penting. Yang kedua, adanya waktu yang terbatas, yaitu tekanan kerja membuat pesan menjadi terburu-buru dan mudah dipelintir atau diabaikan. Selanjutnya, adanya ambiguitas atau ketidakjelasan pesan, yaitu kalimat yang multitafsir rentan menimbulkan interpretasi keliru. Selanjutnya adanya keterbatasan saluran dan media komunikasi, yaitu sistem komunikasi organisasi yang kaku atau minim akses memperlambat distribusi informasi vital. Selanjutnya adalah subjektivitas pribadi, yaitu latar belakang sikap dan preferensi individu membawa bias tersendiri dalam menerima dan menanggapi pesan. Selanjutnya, rekomendasi pedoman komunikasi efektif untuk manajemen SDM. Agar hubungan kerja harmonis dan tujuan organisasi tercapai, berikut pedoman komunikasi SDM yang dapat diandalkan antara lain, yaitu dengan membangun saluran komunikasi terbuka,
dengan menyediakan forum rutin, email terbuka, ataupun platform digital agar pertukaran informasi lintas divisi dapat berjalan lancar. Yang kedua, adakan pelatihan komunikasi untuk seluruh karyawan. Dengan sesi pelatihan mendengar aktif, teknik memberikan umpan balik atau feedback, dan tata cara menyampaikan pesan secara asertif wajib diadakan berkala. Selanjutnya, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Gunakan aplikasi chat, email, platform kolaborasi daring untuk mempercepat arus informasi, memastikan semua individu tetap terhubung. Selanjutnya, umpan balik konstruktif dan konsisten. Atasan wajib menyampaikan evaluasi secara periodik, memberi arahan jelas dan solusi konkret bagi pengembangan kinerja bawahan. Selanjutnya, transparansi pada pengambilan keputusan, yaitu penjelasan alasan, konteks, dan dampak keputusan organisasi harus dikomunikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik. Selanjutnya, adanya komunikasi dua arah, yaitu organisasi wajib membuka ruang mendengar bagi masukan, keluhan, ataupun aspirasi karyawan sehingga budaya dialog tumbuh dan kepercayaan kolektif menguat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.